Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indaria Purnamasari dengan NPM B1A 021150 dengan dosen pembimbing mata kuliah Bapak Wisman MPD. Di sini juga saya akan sedikit menjelaskan tentang paragraf. A. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu pikiran atau gagasan atau topik yang sederhana yang pada umumnya diungkapkan dalam beberapa kalimat atau kelompok kalimat. Paragraf itu merupakan bagian dari suatu karangan atau wacana yang artinya suatu paragraf secara bersama-sama dengan paragraf yang lain mendukung penyajian topik karangan atau wacana itu. Paragraf selalu mendukung penyajian suatu karangan. Paragraf yang menyajikan suatu pikiran itu selalu berkaitan dengan topik karangan atau wacana tersebut. B. Kegunaan paragraf. Keberadaan suatu paragraf dalam suatu tulisan sangat bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca. Manfaat bagi penulis sendiri berguna untuk beberapa hal berikut ini. 1. Paragraf memudahkan pengekspresian gagasan, pikiran, perasaan dalam rangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. 2. Memudahkan penataan topik-topik paragraf sebagai kesatuan rangkaian dalam suatu karangan. 3. Memudahkan pengembangan topik karangan atau topik subbab, topik bab menjadi topik-topik sederhana, topik paragraf. 4. Memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan suatu tema dari tema lainnya. 5. Memisahkan dan menegaskan pengertian suatu topik paragraf dengan topik paragraf lainnya secara formal. Nah, bagi pembaca, paragraf berguna untuk beberapa hal berikut ini. 1. Menandai pengertian topik paragraf yang satu dengan topik paragraf yang telah disajikan dan topik paragraf yang akan disajikan. 2. Memudahkan pemahaman suatu topik paragraf karena secara formal telah dipisahkan dengan topik paragraf yang telah disajikan dan topik paragraf akan disajikan. C. Jenis paragraf. Jenis paragraf dapat dilihat dari beberapa pernyataan kelengkapan paragraf. Fungsi paragraf dalam karangan teknik pemaparan paragraf terbagi menjadi 3, yaitu 1. Berdasarkan kelengkapannya. 2. Berdasarkan aspek fisik. 3. Berdasarkan aspek teknik pemaparannya. Berdasarkan kelengkapannya, paragraf dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Paragraf sederhana. 2. Paragraf sempur. Berdasarkan aspek fisik, paragraf dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Paragraf pengantar dan pembuka. 2. Paragraf peralihan. 3. Paragraf penutup. 4. Paragraf pengembang. Berdasarkan aspek teknik pemaparannya, paragraf dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Paragraf deskriptif. 2. Paragraf narasi. 3. Paragraf eksposisi. 4. Paragraf argumen. 5. Paragraf persuasi. D. Persyaratan paragraf yang baik, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar berikut ini. Suri Miharja pada tahun 1996 mengemukakan bahwa ada 3 syarat pembentukan paragraf. 1. Kesatuan atau kohesi, yakni sebuah kalimat yang membina paragraf itu secara bersama, sama menyatakan suatu hal, satu tema tertentu. 2. Kepaduan atau koherensi, yakni kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk paragraf itu. 3. Pengembangan atau kelengkapan paragraf, yakni kelengkapan penyusunan atau perincian dari gagasan yang membina paragraf itu. Berbeda dengan pendapat pakar di atas, Arifin dan Tasai pada tahun 2004 hanya mengemukakan 2 syarat paragraf. 1. Kesatuan paragraf, yakni sebuah paragraf terdapat hanya satu pokok pikiran. Oleh sebab itu,
Kalimat-kalimat yang membentuk paragraf perlu ditata secara cermat agar tidak ada satupun kalimat yang menyimpang dari ide pokok paragraf. 2. Kepaduan paragraf, yakni penyusunan kalimat harus secara logis dan melalui ungkapan-ungkapan kalimat-kalimat pengkait antar kalimat. Struktur paragraf. Sebuah paragraf selalu memiliki satu topik bahasan paragraf dan beberapa penjelasan tentang topik. Satu topik bahasan diwujudkan dalam sebuah kalimat yang disebut dengan kalimat topik. Sedangkan penjelasan topik diwujudkan dalam beberapa kalimat yang disebut kalimat penjelas. Dengan demikian, setiap paragraf selalu memiliki topik dan penjelas. Dilihat dari keberadaan kalimat topik, paragraf dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu 1. Paragraf yang memiliki kalimat topik. Paragraf yang memiliki kalimat topik umumnya berbentuk paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, atau paragraf persuasif. Letak kalimat topik dalam paragraf jenis ini adalah 1. Kalimat topik di awal atau paragraf dedukatif. 2. Kalimat topik di akhir atau paragraf induktif. 3. Kalimat topik di awal dan di akhir. 2. Paragraf yang tidak memiliki kalimat topik. Paragraf yang tidak memiliki kalimat topik umumnya berbentuk deskripsi dan paragraf narasi. Harus dipahami, paragraf jenis ini tidak memiliki topik bahasan atau paragraf, tetapi tidak diungkapkan dalam kalimat topik. Dalam paragraf jenis ini, topik diungkapkan oleh keseluruhan kalimat penjelas, yang berarti bahwa topik paragraf tersirat dalam paragraf. F. Teknik pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan cara menyampaikan bahasa paragraf dalam bentuk kalimat topik dan kalimat penjelas. Khusus dalam paragraf yang tidak memiliki topik, pengembangan paragraf merupakan cara banyak bahasa paragraf dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas. Oleh karena itu, pengembangan paragraf ini dapat pula dijelaskan dalam dua sub-uraian berikut ini. 1. Pengembangan paragraf yang memiliki kalimat topik. Pengembangan paragraf yang memiliki kalimat topik ini berarti berbicara tentang pengembangan paragraf eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Berdasarkan uraian pengembangan paragraf yang dikemukakan oleh Widjono pada tahun 2005 dan Surimi Harja pada tahun 1996, dapat dikemukakan beberapa teknik pengembangan paragraf berikut ini. 1. Teknik penguraian gagasan. 2. Teknik perbandingan dan pertentangan. 3. Teknik pemberian contoh. 4. Teknik pemberian argumentasi. 5. Teknik perincian akibat. 6. Teknik pengklasifikasian. 2. Pengembangan paragraf yang tidak memiliki kalimat topik. Pengembangan paragraf yang tidak memiliki kalimat topik ini berarti berbicara tentang pengembangan paragraf deskripsi dan narasi. Pengembangan paragraf deskripsi menggunakan teknik urutan ruang, sedangkan paragraf narasi menggunakan teknik urutan waktu. Kedua teknik pengembangan paragraf tersebut yaitu 1. Teknik urutan ruang. 2. Teknik urutan waktu. Baiklah, begitu saja penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.